Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa di channel Nofriansah Tales yang membahas podcast berupa cerita atau kisah-kisah yang dikirim daripada subscriber saya. Oke teman-teman, tanpa perlu berpanjang-panjang, tapinya tentu setelah pesan-pesan berikut mau lewat, kita akan bacakan kisah berikut ini. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu seperti biasa, semua nama orang atau nama tempat disamarkan. Kita mulai ya. Hai Bang Rian, saya mau berbagi kisah mengerikan yang terjadi di keluarga saya. Kisah ini bukan hanya tentang konflik keluarga biasa, tapi juga tentang dendam, santet, dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi selama puluhan tahun. Ini tentang ibu saya yang diduga menjadi korban santet dari adiknya sendiri. Dan bagaimana akhirnya semua itu berbalik dengan cara yang tidak pernah kami duga. Malam itu angin berhembus lembut menerpa tirai jendela rumah tua peninggalan keluarga kami. Aku duduk di ruang tamu menatap foto lama ibu, mengenang betapa banyak penderitaan yang telah ia alami. Betapa berat beban hidup yang harus ia pikul. Ibu bukan hanya wanita kuat, tetapi juga seseorang yang tabah menghadapi semua cobaan. Namun satu hal yang membuat hidupnya penuh penderitaan adalah bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah lepas darinya. Adiknya sendiri, Tante Rina. Semuanya bermula bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa Tante Rina, adik kandungnya sendiri, ternyata menyimpan rasa cinta kepada ayah. Cinta yang diam-diam ia pelihara hingga berubah menjadi racun yang menggerogoti hatinya. Ayah tidak pernah menggubrisnya. Baginya Rina hanyalah adik dari istrinya, tidak lebih. Tetapi bagi Rina, penolakan itu adalah sebuah penghinaan. Ia merasa tersakiti dan dari situlah dendam itu mulai tumbuh. Dengan liciknya, Tante Rina menanamkan fitnah keji. Ia membuat keluarga besar membenci ayah. Ia menyebarkan cerita-cerita yang tidak pernah terjadi, menghasut mereka, hingga akhirnya ayah diusir dan dipaksa untuk menceraikan ibu. Ibu yang saat itu masih muda dan tidak berdaya, tidak bisa melawan. Tangisannya tidak dengar ayahnya sendiri. Ayahnya menghardiknya dan dengan terpaksa ia harus menerima kenyataan pahit itu. Namun penderitaan ibu tidak berhenti di sana. Seolah tidak puas hanya memisahkan mereka, Tante Rina terus menghantui hidup ibu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi sejak saat itu hidup ibu berubah menjadi penuh kesakitan. Seringkali ibu jatuh sakit secara tiba-tiba. Bukan demam biasa, bukan penyakit yang bisa dijelaskan. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab, kulitnya membiru di beberapa bagian. Dan terkadang ia mengeluh seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk dari dalam tubuhnya. Kami membawa ibu ke dokter berkali-kali, tapi hasilnya selalu sama. Ibu sehat. Tidak ada penyakit apapun dalam tubuhnya. Tapi bagaimana bisa seseorang yang sehat tiba-tiba kejang-kejang di malam hari? Bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki penyakit tiba-tiba tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama berminggu-minggu? Rumah kami juga tidak pernah tenang. Seringkali di tengah malam terdengar suara ledakan keras di atap rumah. Saat kami berlari keluar untuk memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Bau bangkai yang menyengat kerap muncul begitu saja di dalam rumah, lalu menghilang dalam hitungan detik. Pernah suatu kali aku melihat sesuatu di sudut ruangan, bayangan hitam yang berdiri diam, menatap ke arah tempat tidur ibu. Saat aku menyalakan lampu, bayangan itu lenyap begitu saja. Ibu tahu apa yang terjadi.
Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar menimpanya. Tetapi alih-alih menyerah, ia terus melawan. Setiap malam ia membaca ayat-ayat suci. Setiap hari ia mendatangi orang-orang yang bisa membantunya ruqyah. Hingga akhirnya setelah puluhan tahun berjuang, sesuatu yang tidak pernah kami duga terjadi. Ibu sembuh. Tanpa alasan yang jelas, tanpa pengobatan apapun, ibu tiba-tiba sehat. Tubuhnya yang dulu sering lemas kini kembali segar. Wajahnya yang pucat kini bersinar cerah. Selama 1 tahun penuh tidak ada keluhan apapun, tidak ada sakit, tidak ada ketakutan. Kami semua berpikir bahwa ini adalah akhir dari semua penderitaannya. Kami pikir ibu akhirnya bisa menikmati hidup dengan tenang. Tapi ternyata ketenangan itu hanya sesaat. Suatu pagi saat azan subuh berkumandang, ibu ditemukan telah pergi untuk selamanya. Ia masih mengenakan mukena lengkap, duduk bersimpuh di ruang tengah. Wajahnya tenang seolah sedang tersenyum. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada jeritan kesakitan. Ia pergi dengan damai, tanpa sedikit pun menunjukkan penderitaan. Kepergian ibu membuat kami semua berduka pastinya. Tetapi yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. 4 bulan setelah ibu meninggal, tiba-tiba Tante Rina jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Dalam waktu singkat, tubuhnya melemah drastis. Perutnya membesar seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ia tidak bisa lagi berjalan, bahkan untuk duduk pun kesulitan. Kami membawanya ke rumah sakit, tetapi para dokter kebingungan. Tidak ada diagnosa yang bisa menjelaskan kondisi tubuhnya. Setiap hari kondisinya semakin memburuk. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tante Rina mulai berteriak-teriak di malam hari. Ia sering terbangun dengan mata melotot. Tubuhnya berkeringat deras dan tangannya mencakar-cakar udara. Kadang ia menangis menyebut-nyebut nama ibu dengan suara penuh ketakutan. Aku melihatnya. Dia datang. Dia menungguku. Begitu katanya. Kami yang mendengar hanya bisa terpaku. Tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya setelah berbulan-bulan menderita, Tante Rina menghembuskan nafas terakhirnya. Namun kejadian yang paling mengerikan justru terjadi setelah kematiannya. Saat jasadnya dimandikan, para petugas pemandi jenazah tiba-tiba menjerit. Dari tubuhnya, terutama bagian anus, keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk luar biasa. Hingga membuat orang-orang yang ada di sana muntah. Tidak ada yang tahu pasti apakah ini hanya kebetulan ataukah ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri selama ini. Bagiku semua ini terasa seperti sebuah pembalasan. Seperti ada sesuatu yang kembali pada dirinya. Bang Rian, menurut Bang Rian, apa yang terjadi pada Tante Rina? Ini hanya kebetulan? Ataukah ini benar-benar bentuk karma atas apa yang dilakukan selama ini? Jujur, sampai sekarang aku masih bertanya-tanya. Semoga Bang Rian bisa memberikan pandangan dari sudut yang berbeda. Oke, terima kasih ya atas kiriman ceritanya yang sangat menarik, luar biasa. Kalau boleh jujur, cerita ini tidak beda jauh dengan yang terjadi dengan keluarga saya sendiri. Boleh ya saya bilang, ibu saya sendiri. Ya, tapi kalau dalam kejadiannya tidak ada santet memang. Tapi sebenarnya lebih parah. Walaupun tidak ada santet, lebih parah. Tapi saya lihat kamu sebagai pengirim cerita, sebagai anak dari ibu ini luar biasa sabar. Kamu tidak pernah berusaha membalas walaupun mungkin sebenarnya kamu tahu
seperti apa perlakuan Tante Rina terhadap ibu kamu. Ya, sebagai seorang anak, kalau saya di posisi kamu, ya, sabar ya. Tapi sabar itu kita sebagai manusia ada di satu titik yang kita tidak bisa tahan. Apalagi kita tahu bahwa orang tua kita, ibu, yang melahirkan kita dengan bertarung nyawa disakiti seperti itu oleh adiknya sendiri yang juga darah dagingnya sendiri. Ya, saya salut sama kamu dan keluargamu tidak membalas. Dan kalau saya nggak tahu apakah Rina tinggal serumah dengan kalian, saya nggak tahu. Tapi 2 jempol buat kalian masih bisa sabar membawa Rina sakit ke dokter, masih bisa merawatnya. Itu luar biasa. Itu pahala yang besar sekali yang kalian peroleh dengan apa yang kalian lakukan terhadap Rina yang sudah jelas-jelas menyakiti ibu kalian. Dan ibu kalian menang. Dari apa yang kalian ceritakan, yang kamu ceritakan bahwa beliau pergi dengan tersenyum, itu luar biasa. Beliau sabar, beliau menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ya, jadi kalau dari sisi saya, ini bukan kejadian yang banyak terjadi seperti ini sebenarnya. Ya, banyak, dan salah satunya terjadi di kamu dan di saya juga. Jadi ya, kalau pandangan saya terhadap kamu luar biasa, keluargamu luar biasa, bisa dengan tenang dan sabar menghadapi semua ini, coba ini. Dan buat ibu kamu, semoga beliau lapang dan terang kuburnya dan beliau husnul khotimah. Terima kasih ceritanya, dan buat para penonton semua, ini menjadi pengalaman dan bisa menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Dan kejadian-kejadian seperti ini ya, yang namanya pelakor, apapun ceritanya, apapun alasannya, tidak akan pernah dibenarkan karena sudah merampas kebahagiaan orang lain. Oke teman-teman, sekian sudah cerita dari saya yang merupakan cerita kiriman dari subscriber saya. Terima kasih buat pengirim yang sudah mengirimkan ceritanya. Nanti kita jumpa lagi di video yang lainnya, tentu dengan cerita yang berbeda. Teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel saya Nofriansah Tales, komen dan like, dan pastinya share juga biar yang lain juga pada tahu. Sampai jumpa. Salam.